Aku lebih banyak bersyukur sih. Oke. Gitu. Karena mungkin dikasih banyak kesempatan untuk merasakan dua hal itu ya. Oke. Baik itu rapuh, baik itu tangguh gitu. Dan juga makin banyak melihat hal-hal positifnya ya. Karena ternyata ketika rapuh banyak kok orang yang mau bantuin misalnya gitu. Oke. Ketika tangguh ternyata itu tuh jadi inspirasi atau jadi justru memotivasi atau menginspirasi orang lain. Gitu sih. Kalau rasanya. Nah, kalau tadi di segmen yang sebelumnya kita berbicara tentang pengalaman Nabila bagaimana berproses ya jadi sandwich generation dari rapuh tangguh siklusnya gitu-gitu aja lah ya. Tapi yang pasti yang perlu kita sadari bahwa Nabila nih udah sampai menerima dengan kondisi yang seperti ini gitu ya, Bil. Nah, sekarang yang pengen saya tahu, Bil, sebenarnya yang kamu lakukan semua ini, kalau hari ini aku ingin tanya, sebenarnya ujungnya kamu tuh pengen kemana sih? Pengen apa sih yang kamu hadapi atau harapkan? Kalau aku harapannya lebih ke semua balance sih Kak, itu. Tentunya ya, bahwa gimana kita sebagai sandwich generation tetap balance di keluarga, tetap balance di karir gitu ya, bisa achieve banyak mimpi-mimpi gitu ya. Dan juga ke diri aku sendiri sih, gitu, gimana kita tetap sehat mental, tetap melakukan hal yang aku suka gitu ya. Itu sih harapannya. Oke. Berarti benar-benar balance ya, kamu jalanin semuanya betul. Balance aja betul. Gitu ya. Oke. Kalau di karir atau di pekerjaan kamu sekarang, apa sih yang membuat kamu mensyukuri bahwa ini loh yang bikin kamu kayaknya sehat secara mental? Kalau aku karena juga orangnya ekstrovert ya Kak, memang banyak menyerap energi dari orang-orangnya. Ekstrovert mentok? Betul, ekstrovert mentok Kak. Kalau misalnya ekstrovert itu 100, aku 98 lah. Oh gitu, oke. Saya sih 110 ya. Oke. Lebih. Nah, jadi lebih ke orang-orangnya. Justru orang-orangnya itulah yang membuat aku stay, yang membuat aku juga bersyukur. Aku bisa kok jalanin ini, itu dari environment kerjanya sendiri. Terutama orang-orangnya. Gitu. Jadi memang orang-orang inilah yang aku pada akhirnya bisa aku look up to lah gitu. Aku bisa minta bantuan, aku bisa seeking help juga gitu ya. Dan orang-orang inilah yang pada akhirnya membuat aku bersyukur ada di sini dan juga punya loh banyak kesempatan sebenarnya ketika kita berinteraksi, ketika kita menjalankan project bareng gitu ya. Nah, orang-orang inilah yang pada akhirnya menguatkan gitu. Kalau di keluarga tentunya mama. Kok aku karena kan siapa lagi ya gitu sekarang. Jadi mama tuh juga orang-orang yang menginspirasi aku ya. Karena juga mama tuh kan dulu kerja dan segala macam sama persis gitu ya. Dia juga sandwich generation juga gitu. Jadi aku relate banget gimana beliau itu harus menyeimbangkan kerjaan, menyeimbangkan kakaknya, adiknya gitu. Dan mungkin ya pada saat itu seumur aku, ibu aku udah punya anak ya, udah punya aku gitu. Jadi itu sih, aku banyak terinspirasi dari beliau sehingga aku ingin juga membuat beliau bangga lah gitu dengan aku punya balance lah dari segala aspek ya gitu. Jadi sedih nih. Kebayang nih kalau mamanya nonton juga ya. Pasti ini yang dirasain anak. Biasanya kan cuma tiduran doang atau nepok-nepok doang ya. Sampai rumah tidur langsung. Oke Nabil, berarti lingkarannya kesesuaiannya atau irisannya itu adalah relasi. Betul. Jadi menurut kamu untuk sehat secara mental penting banget punya relasi yang sehat. Betul ya. Betul mau banget. Di lingkungan manapun bahkan di tempat kerja, di keluarga, di pertemanan gitu ya. Nah kalau misalnya Bil, berarti kan ini beruntung ya. Kamu punya, ternyata di aspek penting itu kamu punya nih. Bahkan ada, di keluarga ada, di rumah ada. Tapi menurutmu ketika ada teman seusiamu sama ngalamin hal yang sama denganmu dan tidak punya ruang yang sama sepertimu, which is ini adalah dia punya relasi yang positif, ada nggak tips lain menurutmu untuk bisa tetap waras secara mental? Karena kan tadi tantangannya gak mudah, relasi juga gak dapet nih yang gitu. Apa kira-kira menurut pandangan kamu? Yang pertama mungkin kita dari diri sendiri dulu ya Kak. Itu pertama adalah acceptance gitu. Karena kita sadar bahwa sandwich generation itu
nggak punya siapa-siapa gitu. Tanda kutip ya. Nggak punya siapa-siapa, at least kita hanya bisa menyelamatkan diri kita sendiri gitu. Jadi bagaimana kita acceptance, karena keadaan kita sebagai sandwich kan sesuatu yang nggak bisa diubah ya. Betul. Memang kita terlahir, juga betul, ya. kita terlahir sebagai sandwich gitu ya. Mau gimana lagi gitu. Jadi yang pertama adalah acceptance dulu ke diri sendiri gitu. Terus yang kedua, mungkin kalau aku sih ngerasanya karena dari diri aku merasanya bahwa menjaga diri sendiri juga penting gitu. Selain udah acceptance tadi, kita juga perlu paham bahwa diri kita itu juga perlu dirawat, dicintai gitu. Gitu. Jadi aku sih mencoba untuk melakukan apa yang memang aku suka. Gitu. Jadi selalu luangkan waktu gitu ya untuk me time, untuk melakukan hal yang disuka gitu ya. Walaupun banyak pasti tantangannya karena ya kepikiran yang di rumah lah misalnya gitu, kepikiran di kantor lah gitu. Tapi mau gimana pun karena kita cuma punya diri sendiri, kita tetap juga harus mengusahakan untuk diri kita sendiri. Gitu. Kayak misalnya pengen ke traveling aja nggak apa-apa gitu. Karena kita juga pada akhirnya harus punya waktu untuk itu gitu. Untuk diri kita sendiri gitu ya. Daripada kita stres gitu ya, karena kita jadinya nggak bisa balancing yang lain, nggak bisa balancing keluarga dan karir, kita tetap harus bisa meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Traveling kah, atau misalnya pengen sehat nih, pengen nge-gym aja. Aku sih gitu paling ya. Olahraga aja gitu. Jadi luangkan waktu untuk itu gitu. Aku sih tetap membalancing itu ya. Dan juga misalnya pengen ngejar karir A gitu, kejar aja nggak apa-apa gitu. Tapi memang pada akhirnya kan tetap ada challenge lagi ya untuk menyeimbangkan keduanya. Tapi kalau aku merasanya bahwa go for it aja gitu. Karena ya ujung-ujungnya diri kamu punya diri kamu doang gitu. Itu sih. Gitu tuh ya. Menarik. Tipsnya. Dua tips yang sebenarnya terdengar sederhana, tapi butuh proses ya, butuh usaha, butuh kesungguhan untuk bisa kita terapkan. Tadi yang pertama adalah berkaitan dengan acceptance gitu ya. Dulu. Gimana kita bisa menerima apa adanya aja yang terjadi di dalam diri kita. Karena ngeluh juga percuma ya. Betul, karena kan itu sesuatu yang gak bisa kita kontrol ya. Iya bener. Jadi gimana deh gitu ya. Baru yang kedua adalah gimana kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Betul. Kita tuh sumber daya yang kita punya ya diri kita aja sendiri. Gitu ya. Jadi nggak harus melulu menyelesaikan target di dalam keluarga gitu ya. Istilahnya gue harus pernah gini loh di dalam keluarga, gue di tempat kerja harus kayak gini loh gitu. Tapi lupa sebenarnya lu punya peran terhadap diri lu sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi kayak ya udah ikutin aja apa kata hati kamu, apa yang ada di pikiran kamu, dan apa yang mau kamu lakuin. Gitu ya. Wow, oke, Bila, mudah-mudahan kalau misalnya terakhir pertanyaan terakhir. Ketika kamu sudah mampu menjalankan dua hal tadi, karena aku ngeliatnya kamu udah bener-bener secure banget, udah menerima banget, udah siap banget, dan ya mungkin di isu luar sana tuh masih banyak loh Bil yang sebetulnya struggle banget ngadepin kondisi ini, dan kita tahu isu-isu kesehatan mental di luar sana tuh lagi boom banget. Gitu ya, dan kita beruntung gitu ya bisa mendapatkan ruang yang nyaman untuk tetap menjaga kesehatan mental. Nah, ketika sekarang udah ada di titik ini, apa harapan kamu ke depannya lagi selain tadi yang bisa lebih balance untuk ketiga hal tadi? Harapannya kalau aku sih lebih banyak mengejar hal yang aku mau ya. Gitu. Karena dengan balancing tadi berarti kan kita juga punya banyak ruang untuk apa ya, kita bisa achieve ngejar yang dream A, dream B, dream C gitu ya. Jadi kedepannya sih aku pengen banget tetap memprioritaskan diri aku dan juga mengejar apa yang mungkin kemarin sempat burdennya adalah keluarga, kemarin sempat burdennya adalah karir gitu ya. Tapi ketika aku yakin, ketika aku merasa bahwa aku udah accept juga, aku akan memprioritaskan diri aku sendiri, aku akan coba untuk achieve itu. Gitu. Karena kan pasti kita sandwich generation juga di satu sisi ya kita juga punya banyak harapan lah ya. Gitu. Jadi punya tumbuhkanlah sebanyak-banyaknya harapan itu, gitu. Realisasikan aja gitu. Benar. Go for it aja. Ketika ragu ya coba cari kenapa keraguannya, dan pada akhirnya juga kita harus memprioritaskan diri kita sendiri gitu. Cukup menjawab banget. Ini saya dari tadi langsung ngerefleksiin gitu kayak sudah seberapa besar aku mencintai diriku sendiri. Ciela. Nabila, sebelum kita tutup podcastnya, boleh dong ada closing statement yang bikin teman-teman yang mungkin punya situasi yang sama, tantangan yang sama bisa
seperti kamu udah mulai lebih tangguh tapi tetap menghargai kerapuhannya? Silakan Bil. Oke. Jadi deg-degan kalau misalnya closing statement ya. Yang pertama adalah semangat. Karena semangat. Percaya bahwa kita tuh gak bisa mengubah keadaan. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kita hanya punya diri kita sendiri. Jadi kita harus juga mengapresiasi diri kita sendiri gitu ya. Dan juga mengusahakan untuk diri kita sendiri. Itu mungkin closing statement. Jadi temanya adalah semangat untuk diri kita sendiri. Asik. Baik, kalau gitu partner, terima kasih banyak sudah berkenan mendengarkan podcast hari ini bersama aku dan Nabila. Sampai bertemu di episode-episode yang lain. Bye-bye.